pesantren itu tidak berasal dari tradisi Islam, tetapi DNA-nya justru diambil dari tradisi Hindu dan Buddha, yang kemudian ketika dia masuk ke Nusantara kuno, kemudian bercampur baur, berasimilasi dan berakulturasi, kemudian mengalami pelokalan, dan kemudian namanya berubah menjadi Padepokan, dan tak lama setelah itu ketika Islam masuk, Islam menggunakan lembaga ini untuk syiar ajaran agama Islam. Jadi sebenarnya pesantren itu jangan kita anggap sebagai tradisi atau lembaga yang sakral yang berasal dari Islam dan dilabeli oleh Islam dan seterusnya, ya nggak seperti itu. Kita harus memahami bahwa pesantren itu adalah bagian dari produk kebudayaan manusia untuk merespon tantangan zamannya, zaman pada ketika dia ada dan dilahirkan. Nah, karena itu maka saya itu menjadi terheran-heran ketika banyak sekali orang-orang Islam yang mencoba untuk mempertahankan tradisi pesantren mengatasnamakan Islam. Padahal itu bisa aja kita sikapi sebagai warisan leluhur kita. Kita bisa aja anggap itu adalah sebagai sistem kebudayaan nenek moyang kita, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sudah menonton video Guru Gembul. Beliau sebenarnya tidak sedang menyamakan Hindu dengan Islam, teman-teman. Tapi sebenarnya tujuan inti dari Guru Gembul itu ingin menyerang pesantren. Itu saja. Karena jujur, Hindu dengan Islam itu jauh berbeda. Mau dari misinya, mau dari kita lihat dalam versi visi dan misinya itu jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Jadi beberapa referensi yang Guru Gembul tampilkan di awal itu sebenarnya pelengkap saja. Hanya bumbu-bumbu untuk menyampaikan natijah atau poin yang inti yang ingin beliau sampaikan. Yaitu penyerangan terhadap pesantren. Sehingga ketika Guru Gembul ingin mengatakan pesantren itu feodalisme, dia seolah-olah seperti memiliki sebuah referensi. Padahal, kalau kita cek dari beberapa referensi yang dia sampaikan dari awal sampai akhir, sama sekali tidak menunjukkan bahwa pesantren itu adalah made in Hindu. Sama sekali. Kita tangkap ada 3 poin, teman-teman, yang Guru Gembul sampaikan tentang kriteria Hindu dengan Islam yang seolah-olah disamakan, lalu ada penyerangan dari Pak Guru Gembul secara pribadi. Yang pertama, Pak Guru Gembul mengatakan bahwa sistem hierarki pesantren dan Hindu itu sama, kata beliau. Nah, maka jawaban dari kita itu sangat fantastis. Kenapa? Karena begini, di dalam Hindu, sistem hierarki itu ada sebabnya, ada unsurnya, yaitu karena sebab kasta dan berlaku seumur hidup selamanya. Jadi Hindu, sistem hierarkinya itu karena kasta. Yang kedua, berlaku selamanya. Sama seperti dunia kerajaan. Yang namanya raja, nanti akan menurunkan raja berikutnya dari keturunannya. Yang namanya rakyat kecil, maka selama-lamanya akan menjadi tuan dan budak si raja tersebut. Jadi, hierarki di dalam Hindu yang dipahami oleh Pak Guru Gembul dan yang kita baca dalam beberapa referensi memang karena sistem kerajaan. Ada raja, ada budak, dan ini berlaku selamanya, teman-teman. Berbeda kemudian dengan Islam. Sedangkan Islam, seorang kiai itu bisa kita hormati, bisa kita muliakan, dan semua orang sepakat untuk meninggikan derajatnya ketika ada dua. Ada 2 unsur yang dimiliki oleh seorang kiai tersebut. 1, memiliki ilmu. Yang kedua, memiliki ketakwaan di dalam dirinya, memiliki akhlak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus sebagai pengajar. Berarti ilmu dan akhlak. Dan 2 hadis ini diajarkan di dalam pesantren, teman-teman. Di semua pesantren pasti diajarkan. Jadi 2 ini adalah unsur di mana seorang kiai atau seorang gus itu dimuliakan. Bahkan seorang habib dimuliakan karena memiliki ilmu dan memiliki ketakwaan atau akhlak di dalam dirinya. Ketika ada seseorang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akhlak, bahkan melanggar syariat Islam, bahkan melanggar syariat yang ada sebagai aturan Islam, ya jelas tidak akan ada yang mondok di rumahnya. Kecuali hanya oknum-oknum yang tidak tahu standar ilmu dan standar akhlak, kan seperti itu. Jadi, inti dari ajaran Islam itu adalah sebuah ilmu. Di samping saya, ada kitab yang bernama Ihya'u Ulumiddin, yang ditulis oleh Al-Imam
Abul Hamid Al-Ghazali. Di dalam kitab ini misalnya, kalau kita ambil, ini jilid 1 teman-teman ya, kitab Ihya Ulumuddin Darul Faiha. Nah, kalau kita buka di bab pertama, apa bab pertama yang dibahas oleh para ulama kita dan diajarkan oleh pesantren-pesantren? Di sini, kalau kita baca adalah Kitabul Ilmi, tentang keutamaan orang yang berilmu. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Bukan bertanya kepada orang yang nasabnya mulia kalau kamu nggak tahu. Nggak seperti itu. Jadi sistem hierarki di dalam dunia Hindu berbeda dengan Islam. Mau anaknya kiai, mau anaknya seorang sadah, kalau dia tidak memiliki akhlak, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ketakwaan di dalam dirinya, maka dia tidak pantas dimuliakan. Ini sistem pelajaran yang real di dalam dunia pesantren. Maka jujur, Al-Fakir cukup mengkritik juga Pak Guru terhadap pesantren-pesantren yang membiarkan anak kiai atau anak seorang habib yang mondok di pesantrennya dibiarkan melakukan kemaksiatan karena unsur menghormati. Itu saya nggak setuju. Sholat subuh yang lain dibangunkan, giliran Habib nggak dibangunkan. Katanya takut kualat. Justru ketika sholat subuh nggak dibangunkan, itu yang kualat. Karena Rasulullah tidak ingin cucunya akan menjadi bodoh dalam hal agama. Tidak seperti kakeknya. Rasulullah tidak ingin melihat cucunya itu melakukan kemaksiatan. Maka seorang kiai ataupun seorang sadah yang dimana ada orang mulia yang mondok di rumahnya, mondok di pesantrennya, maka harus diberlakukan secara sama. Dalam hal aturan, menghafal, mendalami sebuah pelajaran, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu yang pertama. Maka sudah cukup bagi saya, sebagai sebuah dalil. Di dalam Al-Quran, Allah contohkan keluarga seorang Rasul, anak seorang Rasul, ketika tidak melakukan, tidak mengikuti syariat ayahandanya seorang Nabi, dia jatuh ke dalam api neraka. Seperti cerita Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Dia bukan lagi keluargamu, wahai Nuh, karena dia melakukan hal-hal yang tidak soleh. Ini menjadi standar yang kemudian diamalkan, dipelajari, dan didalami di dalam pesantren. Jadi jangan disamakan kemudian dengan dunia agama lain, Pak Guru. Kemudian, Rasulullah SAW secara tegas dalam hadis sahih beliau menyampaikan, andaikan keluargaku yang melakukan kemaksiatan, aku sendiri yang akan menghukumnya. Rasulullah sendiri yang akan menghukumnya. Itu ketegasan dari Rasulullah SAW bahwa hierarki karena kasta itu memang tidak pernah ada di dalam Islam. Kemuliaan karena unsur kasta tanpa ketakwaan dan tanpa ilmu dan akhlak itu tidak pernah dibenarkan di dalam Islam. Ini sistem pesantren yang real. Adapun pesantren-pesantren misalnya oknum, sebuah oknum pesantren melakukan feodalisme atau yang lain, ya pandanglah oknumnya, bukan sistem secara real dalam dunia pesantren. Karena di pesantren kita diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah, diajarkan kitab-kitab para ulama yang berbasis ilmu, akhlak, dan syariat. Bukan berbasis keturunan, bukan berbasis kemuliaan hanya karena dia anak seorang kaya, orang yang kaya misalnya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, jadi poin hierarki antara Islam dan Hindu, perbedaannya, kalau hierarki Hindu mulia karena lahirnya Brahmana dan ini berstatus selamanya ya, berlaku selamanya. Rakyat tetap budak, keluarga raja tetap raja. Sedangkan Islam standarnya adalah ilmu dan ketakwaan. Itu yang dipelajari di dalam pesantren. Yang saya heran kadang teman-teman, Pak Guru ini tidak pernah hidup di dunia pesantren, tapi kritikannya seolah lebih pedas daripada orang yang pernah ada di pesantren puluhan tahun. Andaikan Pak Guru sudah pernah ada di dunia pesantren, lalu mengkritik pesantren, mungkin nanti memiliki data dan fakta yang cukup lengkap. Ternyata data-data yang dibawa hanya statement-statement yang tidak ada dasar ilmiahnya. Yang kedua, ya, kata Pak Guru Gembul, Hindu dan Islam sama-sama memiliki asrama. Nah, ini tambah gabrul lagi, teman-teman. Hanya karena memiliki asrama, pendidikan di dalam asrama, lalu diklaim sama. Ini namanya logical fallacy. Namanya false equivalence. False equivalence ini maksudnya bagaimana? Artinya, ada satu titik yang mirip, lalu seolah-olah semuanya mirip, semuanya disamakan. Itu logical fallacy namanya, Pak Guru. Itu nggak bisa disama-samakan seperti itu. Jika kita mau menggunakan cara berpikir Pak Guru Gembul, teman-teman, maka Tupperware yang isinya sambal akan sama
dengan Tupperware yang isinya kue, yang isinya es krim, padahal hanya karena Tupperware-nya sama, lalu diklaim seluruhnya sama. Itu namanya logical fallacy. Yang kedua, masjid dengan candi bisa sama nantinya, karena sama-sama memiliki tiang yang besar. Ini kan nggak bisa. Hanya karena masjid dan candi memiliki tiang, berarti masjid dan candi sama seperti itu. Ini kan logical fallacy namanya. Cara berpikir yang salah. Kemudian militer ya dan biara itu sama. Karena sama-sama ada junior dan senior. Sama-sama ada pendidikan yang di dalam asrama. Kan nggak sama. Itu nggak bisa disamakan. Makanya, kalau kita lihat di dalam isinya, dunia Hindu dengan dunia Islam, itu 180 derajat beda, Pak Guru. Beda banget. Makanya ini disebut di dalam istilah dunia ilmiah, ini disebut dengan convergent evolution. Itu sebuah evolusi di mana kalau wadahnya itu sama, tidak menunjukkan isinya sama. Dan ini bukan berarti penjiplakan. Tapi ini adalah perbedaan isi, tujuan, dan visi dan misinya. Itu sama. Itu beda. Semuanya beda. Itu terlalu mudah kita jawab sebenarnya. Hanya gara-gara ada asramanya sama, lalu diklaim semuanya sama. Ini ilmu dari mana, Pak Guru? Kan gitu. Kemudian, menjawab poin yang ketiga. Pesantren itu rata-rata menerapkan dan terjadi feodalisme. Kalau memang terjadi feodalisme, Pak Guru, maka itu adalah oknum. Jangan begini. Jangan Anda kemudian mengatakan, kalau ada satu dokter berbuat salah, lalu rumah sakitnya yang dirobohkan. Itu pemikiran yang fatal, Pak Guru. Ada rumah sakit memiliki satu oknum dokter yang berbuat kesalahan kepada pasien. Lalu rumah sakitnya yang akan dirobohkan, akan dimusnahkan dari Indonesia. Itu pemikiran yang sesat, pemikiran yang logical fallacy banget. Padahal Pak Guru Gembul ini kesannya di luar sana katanya pinter, ya, katanya mendalam dalam mengkaji sesuatu. Ternyata dalam hal ini saja dia banyak salahnya, kan begitu. Nah, perlu kita garis bawahi, Pak Guru. Pesantren hadir bukan meneruskan feodalisme, tapi menghancurkan sistem feodalisme. Ata'lamuna lima. Tahukah kenapa hadirnya pesantren justru menghancurkan sistem feodalisme, Pak Guru? Karena pesantren datang itu bukan hanya untuk anak bangsawan. Pesantren datang bukan hanya untuk anak raja. Dan pesantren datang bukan hanya untuk wadah anak-anak orang yang dimuliakan. Tapi pedagang, petani, bahkan orang tua yang tak memiliki pekerjaan, semuanya bisa belajar di pesantren. Dan apakah seragamnya berbeda ketika sudah masuk ke pesantren? Apakah untuk anak bangsawan, seragamnya akan berwarna hijau? Kalau anak petani, nanti seragamnya berwarna putih? Enggak. Pesantren Langitan, pesantren Sidogiri, Peloso, Lirboyo, Sarang, seluruhnya memiliki seragam yang sama, yang tujuannya menyamaratakan antara anak bangsawan, anak raja, atau anak petani. Mereka datang ke pesantren tujuannya cuma dua. Belajar ilmu dan belajar akhlak. Berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada orang soleh. Justru pesantren ini sistemnya menghancurkan teori feodalisme. Di mana feodalisme fokus kepada keturunan dan kasta, warisan sebuah tanah yang turun-temurun akan berlaku selamanya, tapi pesantren, anak petani yang taat di pesantren, mempelajari ilmu secara serius, keluar menjadi orang besar, itu banyak kejadiannya. Bahkan seorang santri, banyak kejadian yang diambil mantu oleh kiainya, karena ilmu dan ketakwaannya, jadi mantu seorang kiai. Dan ini tidak akan terjadi dalam dunia feodal. Feodalisme nggak terjadi, Pak Guru. Yang kedua, betapa banyak santri yang kemudian diangkat menjadi keluarga pengasuh dan bahkan menjadi seorang pengasuh di dunia pesantren. Karena kenapa? Karena kesolehan, ketakwaan, dan ilmunya. Sedangkan dalam dunia feodalisme tidak mungkin hal itu terjadi. Yang namanya raja ya harus dari anak keturunan raja. Yang namanya bangsawan ya keturunannya nanti bangsawan. Kalau anak petani ya terus jadi budak akhirnya. Itu dunia feodalisme, berbeda dengan pesantren. Maka feodalisme itu ciri-cirinya ada 3. Tanah warisan pribadi, sedangkan pesantren rata-rata tanahnya diwakafkan untuk mereka yang belajar ilmu agama. Kemudian status kemuliaan ditetapkan sejak lahir, sebab kasta atau keturunan tak pandang dari ilmu atau takwa, yang penting dia keturunan orang mulia, maka mulia. Begitu. Nah, kemudian rakyat adalah budak. Yang ketiga, rakyat adalah budak. Nah, sedangkan di dalam dunia pesantren, orang tuanya nggak bekerja, orang tuanya fakir miskin, karena anaknya belajar dengan giat dan taat aturan di pesantren, pulang menjadi orang besar, dimuliakan. Bahkan ada yang sampai kiainya memuliakan santrinya, karena ilmu dan ketakwaannya lebih tinggi santrinya.
Itu banyak kejadian seperti itu. Maka sistem pesantren ini justru meruntuhkan dunia feodalisme. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man tawadhu'a li ghaniyin li ginahu, dhahaba thulutsa dinihi." Hadis marfu riwayat Imam Al-Baihaqi. Barang siapa yang taat kepada orang kaya karena kekayaannya, bukan karena ilmunya, bukan karena ketakwaannya, dia takut kepada bangsawan karena kekayaannya, dia takut kepada pemimpin karena jabatannya, dia takut kepada orang mulia karena kemuliaan statusnya, bukan ilmu, bukan ketakwaannya, maka dhahaba thulutsa dinihi, kata Rasulullah, telah hilang sepertiga imannya. Berarti kemuliaan yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Itu standar yang dipakai oleh pesantren. Makanya kalau kita mondok di pesantren Sidogiri, teman-teman, itu ada definisi santri. Di dalam pondok pesantren Sidogiri itu ada definisi santri. Siapakah santri? Yaitu orang yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin. Tidak noleh ke kanan, tidak noleh ke kiri. Maksudnya tidak mengikuti tradisi barat, tidak mengikuti tradisi kemaksiatan, benar-benar lurus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan yang disampaikan oleh para ulama, Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Makanya kita kalau datang ke dokter, pasti datang ke dokter yang sudah belajar kedokteran secara komprehensif, secara maksimal. Bukan berarti kita datang ke dokter yang dokternya hasil belajar lewat Google. Karena di dalam Islam, Pak Guru, orang-orang seperti Anda yang nggak pernah belajar di pesantren, nggak pernah punya sanad keilmuan yang jelas, menyampaikan Islam, fasyaikhuhu asyaiton, Pak Guru. Maka gurunya adalah setan. Makanya nggak ketemu standarnya mana. Apakah mengikuti sunnah, apakah mengikuti Al-Quran, apakah mengikuti ulama, nggak punya standar. Maka di dalam Islam sudah ditetapkan orang yang belajar agama gak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Akhirnya menyamakan Islam dengan Hindu karena hanya sama dalam asramanya saja. Sama dengan masjid dan candi, sama hanya dalam tiang lalu diklaim sama. Lalu memberikan rujukan-rujukan yang sama sekali tidak pernah menjadi standar kebenaran di dalam agama Islam. Kalau mau ngeritik Islam, kritiklah lewat lisan para ulama. Bahkan nanti Pak Guru akan lari kepada dunia habaib misalnya. Loh, buktinya mereka di kalangan habaib, di dalam diri saya ada darah Nabi, begini, begitu. Mendapatkan privilege, ya, mendapatkan keutamaan khusus bagi para habaib. Ini akan saya sampaikan, Pak Guru. Kalau Pak Guru buka di dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah. Kitab Fusulul Ilmiyah ini ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitab itu, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh, la yambagi, tidak boleh menghormati orang, ya, anak orang yang nasabnya soleh, meskipun punya nasab soleh, meskipun punya nasab syarif, meskipun punya nasab sayyid, terlalu mengagungkan sampai yang dapat menyebabkan dia teledor tidak mau belajar agama. Yang menyebabkan dia akan teledor kepada pujian dan dia tidak mau menjadi orang yang bertakwa. Itu dilarang keras. Kata siapa? Bukan kata saya. Tapi kata seorang rajanya Sadah Ba'alawi, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan beliau menyampaikan sebuah ayat di dalam surah Al-Ahzab, ancaman Allah kepada istri-istri Nabi. Wahai istri Nabi, kalau kalian melakukan kemaksiatan, maka dosanya yudha'af lahal adzab di'fain, akan dilipat gandakan dosanya, dilipat gandakan siksaannya ketika istri Rasulullah melakukan kesalahan. Ini yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Maka kita memuliakan orang-orang dari putra orang-orang soleh karena kesolehan ayahnya. Tetapi ketika anaknya tidak soleh, melanggar syariat, tidak bertakwa, nggak memiliki ilmu, maka kita tidak menghormati dan memuliakan sama seperti kemuliaannya seorang ayahnya. Sama seperti kita memuliakan ayahnya. Hanya cukup memuliakan sebagaimana bahwa kita sama-sama al-muslim, akhul muslim. Seorang Islam bersaudara dengan orang Islam. Hanya begitu saja.